Jokowi. Oke, Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Oke, Pak Prabowo. Jokowi lagi, Jokowi lagi. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat miskin kota. Hidup rakyat miskin kota. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup tani. Hidup perempuan dan nelayan. Hidup perempuan dan nelayan. Hidup korban. Hidup korban. Hidup korban. Lawan. 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 Kawan-kawan semua. Selesaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan perjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu. Udah mulai muncul nih. Menunjukkan pada Pak Sekjen kita Bau-baunya udah mulai muncul nih, siapa dalangnya nih. bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari ini Waduh. adalah pesan pada ketua umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap PDI Perjuangan tidak sendirian. Pak Hasto diperiksa KPK, diantar sama massa, tapi mobil ini kok mirip ya, sama dengan mobil yang dipakai sama mahasiswa-mahasiswa yang demo Indonesia Gelap kemarin, yang ini. Mobilnya Ini mobil sama loh. kembar, apa gimana? Sama persis soalnya. Nah, kok bisa Gimana? Pak Hasto diantar Kok bisa? sama Mobilnya kembar mungkin mahasiswa? ya. Masih tunjukin mobilnya kembar. Coba kalian lihat. ada Terus apa gimana ini? pendapatnya? Ada apa ini? Aduh, ini kayaknya bau-baunya udah kecium nih, hanya siapa beberapa hari dalangnya. setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di Mulai seluruh penjuru kelihatan negeri. ya siapa yang Mahasiswa turun mendanai ke ini jalan kayaknya nih. dan Udah mulai kecium. mengatakan Indonesia gelap. Sebelumnya mohon maaf nggih Bung Dedi, stitnya nggak diaktifkan soalnya nggih. Jadi ya terpaksa saya nyuplik beritanya dengan cara seperti itu nggih. Saya cuma berpesan kepada mahasiswa, hati-hati, jangan sampai terprovokasi, gunakan akal sehat kalian mahasiswa. Cara berpikirnya juga sudah pasti berbeda, mana itu yang asli kebijakan pemerintah yang salah dan mana itu ada muatan-muatan kepentingan dari pihak-pihak lain. Saya berharap mahasiswa bisa memilah hal tersebut nggih. Karena saya melihat, mohon maaf sekali lagi Bung Dedi nggih, pernyataan Deddy Sitorus ini muncul setelah Pak Jokowi diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara ini Ultai Gerindra, dan lebih kentara lagi ya, lebih mencolok lagi bahwa yang dilawan Bung Deddy Sitorus ini dalam video ini adalah Pak Jokowi ya, jadi di situ tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam kesempatan ulang tahun Gerindra itu betul. Tadi ini anak salah didik Jokowi, didik Jokowi, dikit-dikit Jokowi ya. Nah, ini kayaknya sudah mulai menemui titik terang nih ya, siapa dalang dari demo mahasiswa, siapa yang menggerakkan, siapa yang mendanai. Nah, apakah benar memang dalang dari demo mahasiswa ini adalah orang-orang tersebut? Nah, kalian bisa nilai sendiri ya, dan mungkin kalau saya sih positive thinking ya, semoga tidak gitu loh. Kalian bisa nilai sendiri, silahkan berkomentar. Kenapa di saat Pak Jokowi coba sekali-sekali Pak Prabowo ya, moro tiba-tiba ujuk-ujuk manyuk mahasiswa turun jalan. Nah ini makanya saya berpesan kepada mahasiswa, ingat pesannya Pak Prabowo. Sekali lagi pesannya Pak Prabowo diingat betul-betul. 100 hari pertama saya akan baik-baik saja, menunggu kesadaran dan sebagainya. Yang kedua,
pokoknya sing gawe onar, sing gawe resek, gawe negeri ini akan dihabisin oleh Pak Prabowo. Itu sama ingat-ingat. Sikat. Makanya jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal yang hanya untuk kepentingan mereka dalam kepentingan golongan ini. Artinya Indonesia gelap mah di Twitter doang, di real life sama sosmed aman, bener banget. Lu pada semua masih makan kan, masih kerja normal, masih joget-joget di TikTok, gue juga begitu, masih bisa ngoceh begini gitu. Yang nggak aman siapa? Yang nggak aman adalah orang-orang yang selama ini hidupnya nyaman, terbang di atas awan, terus terganggu dengan kebijakan Ya koruptor. Itu yang tidak aman. Tapi Yang nggak dibelain aman. sama anak-anak kemarin sore ini, yang katanya kaum intelek, tiba-tiba 2-3 tahun ke depan nganggur, nggak dapat kerja. Karena apa? Ya karena pengalaman kerjanya di CV teriak-teriak di jalan. Kenapa perusahaan mau nerima? Perusahaannya takut. Nanti perusahaannya bikin kebijakan, diteriak-teriakin juga. Gitu. Yang disalahin siapa? Pemerintah lagi. Padahal akibat apa? Akibat perbuatan anarkisnya sendiri. Yang disalahin tetap pemerintah. Indonesia gelap, padahal Indonesia terang kali. Sekarang aja terang kali ya kan di ruangan gue ini. Mau tau nggak biar hidup lu tuh terang gitu ya? Ikutin akunnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Itu keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mbok jadi explore gitu ya. Nggak usah keluar negeri kayak gue keliling dunia, nggak usah, Indonesia dulu aja yang lo explore. Biar lo tahu ya kan nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Betapa indahnya dunia ini untuk dinikmati dengan mata kita ya kan. Supaya apa? Supaya pandangan kau nggak gelap seperti hashtag Indonesia gelap itu. Kenapa? Karena kau kurang traveling, jadi otak kau muter di situ aja, pemikiran kau muter di situ aja. Kau nggak tahu dunia ini luas gitu ya kan. Betapa indahnya dunia ini anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kita syukuri, bukan untuk kita kufuri. Betul, Kufur. betul. Makanya hidupnya pada susah. Buah apa? Buah dari pemikiran dan mindset diri sendiri. Karena apa? Kita apa yang kita pikirkan. Kalian memikirkan Indonesia susah, Indonesia gelap, maka hidup kalian juga gelap dan susah. Beda dengan kami, mindsetnya bilang Indonesia terang, Indonesia baik-baik saja. Makanya hidup kami pun menjadi baik-baik saja. Itu pola pikir dan mindset kalian. Betul. Nah, jadi saya sangat setuju ya pada intinya ya. Kalau pemikiran kita positif, hasilnya akan positif. Kalau pemikiran kita negatif, mulu yang nggak bakal maju-maju, bahkan mungkin mundur ya. Nah, ini yang menjadi kunci guys, bahwa pemikiran itu sangat penting. Pemikiran itu harus maju ke depan, bukan menyalahkan yang di belakang. Kalau cuma menyalahkan yang di belakang, yang ada penyesalan ya nggak sih? Ya kalian bisa nilai sendirilah. Jangan selalu berpikir negatif, makanya hidup kalian selalu negatif dan susah. Sampai mati hidup menjadi rakyat jelata dengan penuh kemiskinan. Karena apa? Pola pikir kalian yang miskin, mental kalian yang miskin. Pokoknya jadi mental betul orang sekali. kalian. Semahal barang apapun kita bisa beli, bisa gue beli. Jangan belum apa-apa, ya mending kalau gue mah beli ini dulu ya. Hidup bukan buat kau menang-mending. Ya. Nah, Kalau nggak sanggup, ya udah. Tapi jangan komplain dengan orang-orang yang sanggup. Betul. Indonesia gelap. Poik. Kemarin ini ada peringatan darurat. Sekarang ada lagi, muncul lagi terbaru nih. Lagi viral, Indonesia gelap. Jadi ini ya prodi mahasiswa ya sekarang ini. Program studi mahasiswa itu seperti ini ya, demo ya. Jadi bukan mempelajari tentang seni, sastra, bukan ya? Nggak ngambil jurusan apa tuh fakultas kedokteran gitu, sastra gitu, seni gitu, apa kehutanan, enggak ya? Sekarang ngambil jurusan demo ya? Ada ya? Di mana kuliahnya? Jurusan demo itu. Kasihan loh, ma bapak kalian tuh cari duit capek, banting tulang buat bayar kuliahan itu. Buat bayar kosan itu, buat makan itu. Nah, kalian disuruh belajar malah demo. Mending ngerti apa yang didemoin. Makanan bergizi dikritik. Yang demonya jurusan kehutanan. Ada ya? Ada ya? Ada kayaknya mah. Nggak nyambung kan? Ya kan? Efisiensi anggaran. Yang ngedemonya fakultas apa gitu. Lucu kan? Ya lucu lah, jangan mau digiring-giring untuk demo adik-adikku tersayang. Tugas kalian itu belajar ya. Kalau menurut kalian pemerintahan sekarang kurang baik, masih ada minusnya. Tugas kalian itu belajar biar kelak kalian bisa menggantikan mereka. Seperti itu. Bila mana ada anggota dewan yang kurang baik kinerjanya, ya kalian belajar biar kalian bisa menjadi anggota dewan yang baik. Nah, kalau mereka udah nggak baik menurut kalian, terus sekarang kalian demo, terus kapan kalian belajarnya? Nanti yang menggantikan mereka ya kalian, tukang-tukang demo itu. Begitu terus sama pemerintahan itu. Keren, pemikiran keren, sumpah. Ya diizinin sama rektornya ya pada berdemo seperti itu. Lucu ini. Iya. Keren sih ini. Kok lucu ini? Mengatasnamakan rakyat lagi, jangan. Saya nggak merasa terwakili sama Anda.
Kecuali satu yang Anda demokan tentang undang-undang perampasan aset, saya ikut. Tapi kalau untuk yang lain, gak dulu. Karena saya rasa tentang efisiensi anggaran itu baik sekali untuk rakyat Indonesia. Makanan bergizi baik sekali untuk adik-adik kita di sekolah SD, SMP, SMA ya. Indonesia. Bentar. Jadi saya juga sangat setuju sekali ya dengan pemikiran beliau ini, karena ya tugas mahasiswa itu bukan demo, tugasnya itu belajar. Kalau misalkan pemerintahan sekarang ini kurang baik dalam memajukan negara, ya tugas kalian para mahasiswa ya belajar bagaimana caranya kalian menjadi pintar, kemudian kalian menggantikan mereka untuk memajukan negara Indonesia. Yang pra peradilan kalah ya, muncullah Indonesia gelap. Basi gitu bilangin. Jangan mau. Untuk kalian para mahasiswa, adik-adikku tersayang, belajarlah yang baik. Betapa baiknya pemerintahan sekarang ini memberikan kuota beasiswa kepada mahasiswa, ya, anggaran-anggaran yang lebih, bantuan-bantuan yang lebih terhadap kuliah swasta, ya kan? Kampus-kampus swasta itu diberikan bantuan itu. Di sini banyak anak tukang macul ya, yang pada dapat kuliah. Anak kesiono dapat kuliah. Ada yang dari jalur apa tuh? Jalur pinter ya kan? Ada yang dari jalur tidak mampu. Tuh kurang baik gimana pemerintahan sekarang itu? Coba pengen tahu saya. Kalau mau demo itu jelas. Iya sih. Oke, adik-adikku tersayang, jaga persatuan NKRI. Saya katakan di sini, ya saya perjelas ya. Ini dari saya bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia itu ditunggangi. Ada yang membiayai, ada dalangnya. Saya bisa menyimpulkan hal itu dengan indikasi apa? Satu, demonstrasi tersebut memberikan mimbar kepada tokoh-tokoh yang terafiliasi pada kelompok politik tertentu. Rocky Gerung, Adian Apitupulu, alumni dari BEM yang memang dia terafiliasi PDIP, ya, ikut dalam panggung tersebut. Nah, kalau kita dulu tidak seperti itu, 98 tidak seperti itu, kita memproteksi diri terhadap tokoh-tokoh yang ikut bergabung terhadap gerakan kita, agar gerakan kita memang clear, gerakan mahasiswa. Ya. Jangankan tokoh yang naik, bentangan spanduk diklaim oleh waktu itu Partai Rakyat Demokratik, itu kita usir, kita nggak mau diklaim spanduk aja. Harusnya kayak gini. Termasuk dari golongan kita, kelompok kita usir, karena kita ingin mempertahankan gerakan kita adalah gerakan mahasiswa. Tetapi bukannya campur aduk sama partai ya. Jadi fenomena saat ini, tokoh diberi panggung, ini memang sebuah desain begitu, yang memang ada dalangnya. Mungkin banyak yang ingin berdebat dengan saya bahwa ini tidak ditunggangi. Ayo, siapa yang mau berdebat sama saya? Saya pastikan ini ditunggangi, saya pastikan ini dibiayai. Bentar. Memang ini adalah sekedar asumsi atau pendapat dari beliau ya, tapi memang arahnya nih kayaknya memang ke situ guys ya, karena ada yang menunggangi. Jadi ya sepertilah negara kita guys ya, semua ada kepentingan. Dan memang zaman sekarang ini sudah musimnya medsos, jadi orang-orang gampang termakan oleh hoax, opini yang menggiring ke arah kebencian. Ya kalian pasti merasakan sendirilah. Mengatakan seperti ini untuk mematikan ruang demokrasi. Tidak, ya. Jadi yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi, apalagi mahasiswa. Saya meyakini mahasiswa memang harus turun, tetapi jangan salah jalan, ya. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang memang tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, tolong. Yang aneh adalah ketika mahasiswa justru menjadi jongosnya para pejabat korup. Siapa yang resah dan gelisah kalau bukan pejabat korup? Gak mungkin rakyat. Rakyat ini diberi makan bergizi gratis, ya terima kasih lah. Subsidi tidak dicabut, ya terima kasih lah. Refocusing anggaran yang biasa dijadikan bancaan oleh para pejabat korup, kemudian sekarang dialihkan untuk pembangunan jalan, untuk tambahan makan bergizi gratis, ya kan? Untuk perbaikan sekolah-sekolah yang mau ambruk. Seharusnya mahasiswa itu seharusnya setuju
demo dia. Membela para koruptor, membela para pejabat korup. Memalukan mahasiswa. Sekarang rakyat tidak lagi percaya pada mahasiswa jikalau tindakan perilaku kalian justru tidak membela kepentingan rakyat, tapi membela para pejabat korup. Sungguh memalukan oknum mahasiswa. Tidak ada UKT dipangkas, kaitan dengan pendidikan tidak ada dipangkas. Yang tidak boleh dipangkas adalah belanja pegawai. 1, 2, kaitan dengan bansos. Yang ketiga tentang pendidikan sudah dijelaskan Bang Hasban Hasbi. Kalian hanya mencari alasan. Yang sudah kelihatan, sekarang sudah beredar. Ya, ada oknum mahasiswa bagi-bagi uang, sudah kelihatan. Sekarang zaman digital. Kalian tidak membela kepentingan rakyat, tapi kalian membela kepentingan para pejabat-pejabat korup.